Jadi kamu temukan uban pertamamu dan kamu ingin banget mencabutnya untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. Tapi nenek yang serba tahu mencegahmu melakukan itu karena semua orang tahu 2 rambut baru akan tumbuh menggantikannya. Ini adalah salah satu mitos terpopuler yang sudah ada selama bertahun-tahun. Jika kamu cabut sehelai rambut, folikelnya akan tetap di tempatnya dan dengan segera rambut penggantinya akan tumbuh. Tapi folikel nggak punya kekuatan super untuk menggandakan, jadi kamu cuma akan memperoleh 1 uban baru. Bahkan mungkin rambut baru itu akan lebih gelap, karena kali ini folikel rambut bisa menghasilkan pigmen lagi. Tapi jika dicabut terlalu dalam, mungkin kamu nggak akan punya rambut di titik itu lagi. Apa kamu takut memakai ponsel di pom bensin karena bisa menyebabkan ledakan? Nah, belum ada satupun kasus yang terdokumentasi di mana ponsel melepas muatan listrik statis dan menyebabkan tragedi. Semua larangan pemakaian ponsel di pom bensin adalah peringatan untuk berhati-hati. Barang-barang elektronik nggak diperbolehkan di sana sebab bisa menyebabkan listrik statis dan menjadi sumber bahaya. Selain itu, kamu harus 100% waspada kapanpun berkendara. Chatting atau mengirim pesan ketika mengisi BBM bisa menyebabkan konsekuensi buruk, kayak meninggalkan pom bensin dengan pompa BBM masih menempel di mobilmu. Satu video viral bikin jutaan orang percaya, jika melihat kabel terikat di handle pintu mobilmu, kamu harus segera menelepon polisi. Menurut pembuat video, penculik memakai trik ini untuk mengalihkan perhatianmu, lalu dia mengejarmu. Kenyataannya, belum ada kasus yang tercatat secara resmi seseorang yang diculik dengan cara ini. Legenda perkotaan ini pasti berasal dari unggahan Facebook tahun 2015 yang menyebutkan trik kabel itu dan dibantah segera setelah video ini keluar. Tapi ide itu terus hidup dan terus mengemuka. Menjaga diri dan mengikuti aturan sederhana agar kamu tetap selamat di jalan adalah sangat masuk akal. Sebaiknya kamu sedikit belajar bela diri, parkir di area dengan penerangan baik dan selalu melihat hal-hal dan orang-orang mencurigakan di sekeliling sebelum masuk mobil. Ingat juga, banyak mitos dan legenda kota dibuat cuma untuk mencari perhatian dan agar pembuatnya memperoleh banyak like dan share. Jika kamu bubuhkan gula coklat ke dalam kopimu, dengan keyakinan ini lebih sehat dari gula putih, ini bukan ide terbaik. Gula coklat memang mengandung mineral, tapi jumlahnya sedikit banget hingga nggak bisa benar-benar berguna bagi kesehatanmu. Sebaliknya, jumlah kadar kalori dan nutrisinya sama dengan gula putih. Bedanya cuma di warna, cita rasa, dan proses produksinya. Gula coklat nggak begitu banyak melalui proses kimia. Jadi kalau kamu ingin mengurangi kalori, jenis gula mana yang kamu bubuhkan ke dalam makananmu nggak benar-benar penting. Saat menekan tombol snooze di pagi hari, sebenarnya kamu nggak akan benar-benar memperoleh tambahan tidur 10 menit loh. Menunda waktu bangun memang terasa enak, tapi tombol snooze membuatmu merasa lebih capek alih-alih memberimu istirahat tambahan. Kamu punya siklus biologis tersendiri yang menyesuaikan dengan jadwalmu. Jika kamu bangun dan langsung tidur lagi, otakmu jadi bingung. Inilah alasannya kenapa kamu makin sulit bangun saat alarm berbunyi untuk kedua atau kelima kalinya. Dalam jangka panjang, tombol snooze akan mengacau kemampuanmu memperoleh tidur nyenyak berkualitas. Mitos seputar tidur populer lain adalah bahwa kamu menelan sampai 8 laba-laba tiap malam tanpa sadar. Tenang, kamu nggak menelan laba-laba sama sekali kok. Bagi laba-laba, kamu kayak raksasa atau lebih mirip gunung di lanskap. Suara apapun yang kamu buat selama tidur seperti bernapas atau detak jantungmu sangat menakutkan serangga itu. Jadi, yang mereka inginkan cuma tetap sejauh mungkin dari kamu. Mitos ini mendunia setelah satu artikel majalah yang menyinggung kalau orang mudah percaya apapun yang mereka lihat di dunia maya. Ya, biar bagaimana artikel itu benar. Kamu nggak benar-benar harus menunggu 30 menit atau lebih untuk berenang setelah makan siang. Mitos ini sudah ada lebih dari seabad karena ini adalah aturan yang diterbitkan di buku Saku Pramuka 1908. Katanya, berenang kurang dari 90 menit setelah makan bisa menimbulkan konsekuensi sangat berbahaya. Ini bikin banyak orang percaya, karena pencernaan mengalihkan aliran darah dari otot-otot ke perut, renang bisa menghambat aliran darah menuju perut, hingga kamu kram dan bahkan bisa tenggelam. Di dunia nyata, darah yang mengalir ke perut lebih banyak, tapi ini nggak berpengaruh pada lengan atau kakimu.
Makanan justru bagus untuk renangmu karena bisa memberimu energi tambahan. Dan jangan lupa minum cukup air dengan makanan agar tetap terhidrasi. Berlian mahal sekali karena langka banget kan? Ternyata berlian gak selangka yang ingin mereka yakinkan ke kita. Batu merah delima, zamrud, dan safir jauh lebih langka dan jauh lebih mahal daripada berlian. Ilmuwan bahkan sudah menemukan cara untuk bikin berlian tiruan hingga produksinya agak mudah. Jadi harga yang mau dibayarkan orang adalah hasil kampanye pemasaran yang sukses sejak lebih dari seabad lalu. Perusahaan yang menambang dan menjual berlian menyebarkan mitos tentang permata ini di seluruh dunia. Mereka yakinkan semua orang di planet ini bahwa harga itu masuk akal. Selain itu, mereka telah mengubah batuan ini menjadi perlambang cinta dan pertunangan. Film-film bikin kita percaya bahwa semua dinosaurus adalah kadal raksasa berbahaya, tapi di dunia nyata ada beragam spesies dinosaurus. Sebagian nggak lebih besar dari kucing atau anjing golden retriever. Sepertinya jumlah spesies yang lebih kecil lebih banyak dibanding kerabat mereka yang besar. Selain itu, beberapa dinosaurus kayak T-Rex bahkan tertutup bulu, terutama di tahap awal kehidupannya. Makin dalam kamu menyelam di laut, makin gelap keadaannya, sampai kamu nggak bisa melihat sinar lagi. Warna-warna berubah dari hijau kebiruan di dekat permukaan sampai corak biru yang lebih gelap, lalu turun menjadi ungu dan hitam pekat. Nah, sinar matahari menembus perairan dalam dengan lemah. Jadi teknisnya di bawah 975 meter secara resmi nggak ada sinar matahari. Tapi di sana ada jenis sinar lain loh. Ini semua tentang pendaran biru dan hijau. Pendaran menghasilkan cahaya berkat enzim yang bernama luciferase. Enzim ini memecah molekul-molekul energi tinggi dan memproduksi foton dalam tubuh bakteri serta sebagian ikan laut dalam. Sepertinya logis kalau musim panas begitu hangat karena planet kita jadi lebih dekat ke matahari, dan musim dingin begitu dingin karena posisi bumi jadi sejauh mungkin dari bintang kita. Tapi ini adalah mitos populer lain. Ketika di belahan bumi utara sedang musim panas, planet kita sebenarnya nggak lebih dekat ke matahari. Justru sebaliknya, bumi ada di titik terjauh dari matahari selama bulan Juli dan di titik terdekat di bulan Januari. Musim panas lebih hangat karena poros bumi kita miring. Selama orbitnya, kemiringan bumi memungkinkan energi dari matahari lebih langsung terkena kita karena sudutnya lebih curam. Sabuk asteroid itu nggak seberbahaya yang digambarkan film-film blockbuster loh. Kalau kamu harus bepergian lewat sabuk asteroid, penerbanganmu nggak akan kaya melalui medan bebatuan yang saling bertabrakan. Sabuk asteroid adalah zona yang jauhnya antara 320 juta sampai 428 juta kilometer dari matahari. Ini adalah ruang kosong yang sangat terisolir dan sepi dengan banyak ruang di sela-selanya. Kalau semua asteroid dari sabuk itu ditarik jadi satu, kamu akan memperoleh massa sekitar 4% dari bulan kita. Karena itu, astronot benar-benar merasa senang jika bisa melihat satu saja asteroid yang menabrak asteroid lain. Kalau enggak, ruang angkasa nggak begitu banyak kejadian kok.